Tugas laporan lisan administrasi perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radila Herma Putri, jurusan D4 Kearsipan Universitas Terbuka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan mengacu pada upaya untuk memaksimalkan hasil pendidikan atau output dan outcome dengan penggunaan dana yang terbatas atau optimal. Efisiensi ini bisa berdampak positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana dan di mana efisiensi tersebut diterapkan. Adapun dampak positif efisiensi anggaran di sektor pendidikan adalah 1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan. Penggunaan anggaran yang tepat sasaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, infrastruktur, dan pelatihan guru. Contohnya, mengurangi belanja tidak perlu dan mengalokasikannya untuk pelatihan guru atau digitalisasi pembelajaran. Kedua, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan. Efisiensi bisa mengalihkan dana ke wilayah terpencil atau kelompok yang kurang terlayani. Contohnya, menekan biaya administrasi dan menggunakan dana untuk membangun sekolah di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Anggaran yang dikelola secara efisiensi biasanya disertai dengan mekanisme pengawasan yang baik, sehingga meminimalkan korupsi dan kebocoran anggaran. Keempat, inovasi dalam pembelajaran. Mendorong penggunaan teknologi pendidikan EdTech yang bisa mengurangi biaya operasional jangka panjang. Adapun dampak negatif efisiensi anggaran jika tidak dikelola dengan baik adalah 1. Pemangkasan yang tidak tepat sasaran. Efisiensi sering disalahartikan sebagai pemotongan anggaran secara menyeluruh, termasuk pada hal-hal yang esensial seperti gaji guru atau fasilitas belajar. Kedua, beban tambahan bagi guru. Jika efisiensi dilakukan dengan mengurangi jumlah staf pendidik, beban kerja guru akan meningkat yang bisa berdampak pada kualitas pengajaran. Ketiga, menurunnya kualitas pendidikan. Penghematan berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata dapat menyebabkan kurangnya alat pembelajaran, buruknya pemeliharaan sekolah, dan turunnya motivasi belajar. Keempat, ketimpangan pendidikan. Jika efisiensi lebih menguntungkan sekolah di kota atau di daerah maju, sementara daerah miskin tidak tersentuh, maka kesenjangan pendidikan akan semakin melebar. Kesimpulannya adalah efisiensi anggaran di sektor pendidikan bisa memberikan manfaat besar jika dilakukan dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat. Namun, jika tidak dilakukan secara adil dan proporsional, bisa menimbulkan efek negatif terhadap mutu dan akses pendidikan. Kunci utamanya adalah memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Sekianlah penjelasan saya tentang dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.